Haleluya, Shalom Bapak Ibu teman-teman semua yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan kiranya semua Bapak Ibu teman-teman sekalian senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Nah, pada kesempatan ini kita akan kembali membahas mengenai perkembangan ataupun dinamika informasi terkait dengan pengungkapan kebenaran di balik dari meninggalnya almarhum Brigadir J, dan memang kita juga patut mengapresiasi pihak kepolisian di bawah kepemimpinan Pak Listio Sigit yang kemudian sudah bekerja secara luar biasa untuk mengungkap kebenaran di balik dari semuanya, teman-teman. Dan sebagai pengingat ya, kasus ini selain telah mendapatkan atensi publik secara luar biasa, Pak Jokowi pun juga sudah berkali-kali ya, saya lihat pemberitaannya teman-teman, memberikan perhatian terkait dengan pengungkapan kasus ini, dan memang kita doakan saja supaya semuanya segera terungkap. Nah, karena itu teman-teman, pada sesi ini ataupun pada konten kali ini kita akan membahas terutama mengenai Bu Putri Chandrawati. Sebagaimana kalian semua sudah mengetahui bahwa beliau ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang menjadi peran beliau sehingga kemudian ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan kasus meninggalnya almarhum Brigadir J ini. Dan karena itu, mari kita simak sama-sama pemberitaannya sebagaimana ada di layar Bapak Ibu ataupun teman-teman semuanya ya. Jadi kita simak sama-sama di sini, dan nanti teman-teman juga bisa memberikan tanggapan ataupun pemikiran terkait dengan semuanya ini. Ya, jadi di sini jelas ya, teman-teman, ini judul beritanya sudah banyak sekali ya. Salah satu yang menarik perhatian saya secara pribadi adalah mengenai peran Putri Chandrawati di pusaran kasus pembunuhan Brigadir J. Nah, dia teman-teman ya, di dalam artikel ini diuraikan bahwa ya, seperti apa peran Putri Chandrawati ya. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengatakan Putri Chandrawati terlibat dalam pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Alasan ini terungkap dari CCTV vital yang akhirnya ditemukan penyidik Bareskrim. Agus menyebut peran Putri adalah mengikuti ya skenario awal yang telah dirancang Sambo, mengikuti skenario yang dibangun oleh FS. Ya, Agus mengatakan saat itu Putri juga berada di lantai 3. Nah, ini dia teman-teman ya, di lantai 3 bersama Sambo sebelum Yosua ditembak. Kala itu Sambo sedang bersama Putri saat menanyakan kesanggupan Baradae dan Bribka Riki untuk menembak Yosua. Ya, lalu di sini uraikan lagi Bapak Ibu semuanya, teman-teman, Putri juga disebut Agus mengajak Baradae, Bribka Riki, dan Kuat Maruf ya, serta Brigadir Yosua ke rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3. Ya, dalam pembunuhan berencana ini Verdi Sambo menjanjikan uang 1 M kepada Baradae setelah menembak Yosua, sedangkan kepada Kuat dan Bribka RR yang berperan membantu pembunuhan berencana terhadap Yosua masing-masing dijanjikan 500 JT. Itu bukan uang yang sedikit teman-teman ya. Lalu menariknya lagi di sini diuraikan bahwa Agus juga mengungkap Putri sedang bersama Verdi Sambo saat menjanjikan uang ke Baradae. Agus juga mengungkap Putri sedang bersama Verdi Sambo saat menjanjikan uang ke Baradae, Bribka RR serta Kuat Maruf ya bersama FS saat menjanjikan uang kepada RR. Lalu teman-teman semuanya, setelah kedua beliau ini, Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati ya, istri dari Verdi Sambo sendiri, ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini teman-teman ya, pasal yang kemudian ditersangkakan kepada mereka ini adalah ini dia ya, 340 ya, subsidiar pasal 338 jungto pasal 55 dan juga 56 KUHP ya. Jadi pasal yang kami sangkakan terhadap saudara PC adalah 340 subsidiar 338, yaitu disampaikan oleh Dirpitidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian di Mabes Polri, teman-teman. Lalu di sini ya, sebagai informasi tambahan kepada kita semua mengenai isi ataupun konten dari pasal 30 KUHP ini, ya, teman-teman, di sini dikatakan bahwa barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Jadi teman-teman, pasal ini ada 3 poin yang kemudian menjadi ancamannya, yaitu ada 3 penekanan ya. Di sini dikatakan pertama pidananya pidana mati, lalu yang kemudian penjara seumur hidup, lalu yang ketiganya adalah penjara paling lama 20 tahun ya. Lalu subsidiarnya teman-teman,
Ya tadi subsidiar kan dibicarakan di dalam pasal yang keberapa tadi ini ya? Subsidiar 338 Jungto ya. Apakah di sini ada pembahasannya? Mari kita lihat teman-teman. Oh tidak ada ya. Nah ini dia. Jadi Bapak Ibu semuanya ini memang menarik sekali ya. Ya di satu sisi saya secara pribadi sangat mengapresiasi pihak kepolisian di dalam hal ini, yang terutama yang kemudian tim sus ya, yang kemudian berupaya luar biasa untuk mengungkap kebenaran di balik dari semua ini. Tetapi saya harap sih tidak berhenti di situ ya, karena memang teman-teman sebagaimana yang kalian semua sudah ketahui, isu yang menyertai pengungkapan kebenaran di balik dari meninggalnya almarhum Brigadir J ini luar biasa sekali. Ada kemudian isu-isu mengenai judi, lalu kemudian ada hal-hal yang lain yang kemudian ikut berkembang di media sosial. Ada juga katanya isu-isu perselingkuhan dan segala macam. Itu luar biasa sekali ya. Apalagi dengan ramainya teman-teman, ini saya juga baru tahu kemarin ini ya, mengenai konsorsium ya. Oke. Ya, sebagaimana ada di layar kalian semua teman-teman. Nah, ini juga ramai, ternyata beberapa jam yang lalu kembali muncul lagi. Ya, di sini ada satu foto, malah di dalamnya dituliskan struktur kerajaan Injudi Kaisar Ferdi Sambo ya. Ya, soal skema Kaisar Sambo dan konsorsium 303 yang meresahkan ya. Ini Mabes Polri katanya teman-teman ya. Ini coba kita kabar skrim dan di Dirtipidum terseret konsorsium 303 ini kata Polri ya. Nah, ini teman-teman ya. Masuk jaringan mafia Kapolda Sumut, Irjen Pol Panca dikonfirmasi tidak. Nah, ini teman-teman. Ya, wah ini luar biasa sekali. Ya. Nah, kemudian teman-teman yang sampai sekarang saya lihat perkembangan di media sosial ini terutama mengenai pertanyaan motif dibalik dari dibunuhnya almarhum Brigadir J ini, memang kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu kan dikemukakan ya tidak diungkap ke publik demi menjaga perasaan. Ya, tetapi kemudian dengan berkembangnya informasi-informasi seperti ini justru semakin membuat tanda tanya besar yang sangat luar biasa. Jadi sebenarnya ada apa di balik semuanya ini? Bahkan sebagaimana dalam artikel yang sudah kita simak sama-sama tadi, yang beberapa waktu yang lalu katanya si Putri Candrawati ini ya, beliau diduga katanya teman-teman ya, katanya mengalami tindakan pelecehan dan segala macamnya ya. Ya akhirnya memang kebohongan ini satu persatu mulai terungkap secara jelas ya di media sosial ini, dan ini luar biasa sekali. Tapi yang menjadi pertanyaannya, kok bisa sampai seperti itu ya teman-teman? Kalau kemudian ada rancangan sebagaimana sudah kita lihat tadi, itu berarti bukan sesuatu yang biasa. Kalau kemudian dikatakan bahwa motifnya ini demi menjaga perasaan ataupun kemudian ada hal-hal yang lain dipertimbangkan, nah bagi saya secara pribadi ya sebagai warga negara Indonesia ya lebih mengharapkan agar ini diungkap sajalah ke publik ya. Agar ini diungkap saja supaya kemudian opini ya, spekulasi terkait dengan itu tidak menjadi liar, tidak menjadi melebar kemana-mana. Kalau informasinya sudah bisa dipercaya oleh publik, sudah bisa dipercaya oleh masyarakat, ya nanti masyarakat sendirilah yang akan memutuskan mengenai itu, apakah percaya dengan berita ataupun dengan penjelasan dari pihak-pihak terkait, ya tergantung kepada anggota masyarakat Indonesia ya, yang sudah memberikan atensi terkait dengan pengungkapan kebenaran di balik dari semua ini. Tapi harapan kita semua ini, kita sangat menyayangkan memang ya ada hal yang seperti ini, apalagi kemudian teman-teman ya ini dengan ramainya pembahasan mengenai konsorsium 303 ini, waduh ya, bahkan di sini ya teman-teman ini ya ini ya Geger konsorsium 303 dan kisah Jenderal Hugeng sikat. Ini ada sedikit melihat kembali ke belakang ya teman-teman, mungkin kalian sudah tahu ya mengenai kisah Jenderal Hugeng itu ya, itu luar biasa juga teman-teman ya. Nah ini dia ya, ini dia teman-teman ya, motif Ferdi Sambo bunuh Brigadir J, pengamat diduga motif instrumental terwakil ya. Sebentar teman-teman, coba saya lihat di sini, terwakili konsorsium 303. Nah inilah ya teman-teman sebagaimana ada di layar kalian semua. Tetapi mari kita lihat dulu nih mengenai keterlibatan dari Putri Candrawati ini tadi ya. Wah ini luar biasa teman-teman ya, luar biasa sekali ini keterlibatannya beliau ini, yang dikatakan tadi mengikuti skenario yang sudah ada ya. Artinya kalau selama ini kita dengar pengakuan, pemberitaan mengenai katanya ada istilah yang digunakan olehnya Dewi Tanjung, dicemek-cemek ya, itu yang digunakan oleh beliau. Tetapi pada akhirnya memang semua terbongkar ya, memang semua terbongkar, dan itu yang kemudian patut kita apresiasi ya, terutama kepada bapak-bapak kepolisian yang bekerja luar biasa
untuk mengungkap kebenaran di balik dari semuanya. Jadi teman-teman sekalian, ya kita dukung terus dalam doa. Ya, terima kasih untuk kalian yang sudah mendukung ataupun kemudian mensupport agar kasus ini kiranya memang segera terungkap dan luar biasa sekali. Kita bisa ya memanfaatkan media sosial ini karena teman-teman ini luar biasa ya. Saya melihat nafas pergerakan ataupun kemudian pengungkapan kebenaran di balik dari semuanya ini adalah salah satu di antaranya ya atensi publik ya di media sosial ini. Luar biasa sekali. Jadi terima kasih Bapak Ibu semuanya. Teman-teman selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan menyertai, memberkati kita semua. Dan mari terus dukung pihak kepolisian untuk mengungkap kebenaran di balik dari semuanya ini supaya institusi Polri ini kiranya bisa kembali ya teman-teman ya terpancar citranya dapat dipercaya kembali oleh masyarakat Indonesia. Karena saya lihat kemarin bahkan ada pemberitaan mengenai Pak Kapolri yang meminta agar kemudian dilakukan evaluasi dan segala macamnya untuk kembali mendapatkan kepercayaan publik, yaitu luar biasa. Jadi itu yang kemudian patut juga kita apresiasi. Terima kasih. Sekian teman-teman semuanya, Tuhan